Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita berjumpa kembali di Senin pagi hari ini di mata kuliah Bahasa Indonesia ya, Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini kelas 1E. Kita sudah sampai di pertemuan kita yang ke-6 ya, pertemuan kita yang ke-6. Hari ini nanti sudah berganti materi ya. Kalau terakhir kemarin kita di daftar pustaka, hari ini nanti kita membahas mengenai kalimat efektif ya, kalimat efektif. Kemudian nanti di pertemuan ke-7 nanti ada paragraf. Nah, setelah itu nanti baru mid semester. Jadi secara keseluruhan ya nanti sudah saya sampaikan untuk materi sebelum mid ya, materi dasar untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, dulu ada diksi, kemudian ada PUEP, kemudian nanti daftar pustaka, kalimat, paragraf. Nah, itu lengkap nanti disampaikan sebelum mid ya. Nanti setelah mid baru masuk ke goals kita nanti di tugas akhir. Ya, untuk teman-teman ini nanti langsung saya mulai ya di mata kuliah hari ini Bahasa Indonesia dengan materi kalimat efektif. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum saya lanjutkan untuk materi kemarin, daftar pustaka, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau sudah jelas? Kemarin untuk jawaban sudah saya sampaikan ya itu ya. Jelas Bu, jelas. Oke, Mas Wahlevi ya. Oke, jika sudah jelas saya langsung masuk ke ini ya. Materi sebentar. Ya, sudah bisa terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Ya, ini nanti juga saya share di grup ya, nanti biar teman-teman bisa selain ada videonya, ini karena juga saya record, nanti juga ada PPT, jadi bisa ini ya, mengakses kembali ya, apa kalau misalkan nanti ada hal yang sekiranya ditanyakan, nanti teman-teman bisa membuka kembali. Ya, hari ini kita membahas mengenai kalimat efektif. Nah, coba dilihat di sini ya, kalimat efektif. Di sini sumbernya nanti ada ini Akadia, Goris Keraf. Ini seperti yang kemarin saya tuliskan di ini ya, di apa? Di RPS kemarin ya, jika teman-teman membaca. Nah, ini ya. Coba teman-teman lihat. Nah, ini slide kedua. Nah, ketika hendak menulis, atau memulai aktivitas menulis, nah, ini pertanyaan saya, perlukah kita menggunakan kalimat efektif? Perlukah kita menggunakan kalimat efektif? Siapa yang mau menjawab? Perlukah kita menggunakan kalimat efektif? Teman-teman sudah bisa? Perlu, Bu. Iya, Mbak Devi, kenapa jawabannya? Perlu, Bu, karena agar mudah dimengerti oleh pembacanya. Ya, agar lebih dimengerti oleh pembacanya. Oke, sudah bisa memahami apa itu kalimat efektif? Kalau menurut Mbak Devi sendiri, kalimat efektif itu kalimat yang bagaimana? Kalimat efektif itu yang tidak Bu? Tidak menggunakan kosakata yang lebih banyak kayak gitu. Misalnya ada yang lagi, terus ada yang terus kayak gitu loh, Bu. Oh, gitu. Kayak terlalu berlebihan. Oke, terlalu berlebihan. Ada yang lain mau berpendapat sebelum saya membahas apa itu kalimat efektif? Yang terdapat subjek dan predikat yang jelas, Bu. Sebentar, Mbak. Siapa? Mbak Ardea. Kenapa? Ada apa, Mbak Ardea? Kalimat efektif itu di dalamnya ada subjek dan predikat yang jelas. Oke, ada subjek dan predikat yang jelas. Oke. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu kalimat efektif? Nah, tadi saya tanyakan, apa itu kalimat efektif, teman-teman? Nah, tadi beberapa teman sudah menjawabnya. Nah, di sini ya, tadi beberapa teman ada yang mengatakan
tidak mengulangi beberapa kata seperti yang. Nah, tadi. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalimat efektif di sini adalah kalimat yang memiliki kemampuan ya untuk mengungkapkan gagasan penutur kita ya sebagai orang yang menuturkan, sehingga pendengar atau pembaca itu dapat memahami gagasan yang terungkap ya dalam kalimat itu sebagaimana gagasan yang dimaksudkan. Jadi di sini kalau misalkan itu tertulis ya, kalau itu tadi penutur berarti kan bisa tertulis, bisa lisan. Di sini kalimat efektif itu kalimatnya singkat, jelas, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jadi benar ya tadi yang diungkapkan teman Anda, kalimatnya tidak berlebih-lebihan ya. Maksudnya yang seperti apa tidak berlebih-lebihan? Nah, kita bahas secara tuntas nih ya. Nah, intinya itu secara singkat, jelas, dan tepat. Nah, kemudian bagaimana kita nanti bisa membuat kalimat efektif agar dapat dipahami oleh orang ya ketika kita menulis ataupun berbicara dengan kalimat efektif. Nah, di sini ada syarat ya ketika kita mau menuliskan kalimat efektif atau mengungkapkannya. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. Nah, jadi disampaikan secara tepat. Nah, apa itu yang mau dituliskan, apa itu yang mau diungkapkan, nah, itu secara tepat. Kemudian yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan penutur atau penulisnya. Nah ini ya sama, nanti seperti apa, ini penjelasannya mungkin teman-teman seperti apa sih Bu? Ya kita lanjut. Nah di sini bisa dilihat selain syarat tadi ada ini ya ciri kalimat efektif ya ini nanti akan kita bahas secara keseluruhan ya satu persatu. Di sini nanti urutannya ada kesepadanan, ada kehematan, ada kelogisan, ada keparalelan, ada penekanan, kemudian terlepas dari bahasa asing atau pengaruh bahasa asing. Ya kita bahas satu persatu. Yang pertama sepadan ya, kalimatnya ada kata kesepadanan di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Kalimat yang kesepadanan di sini, kalimat efektif memiliki struktur yang baik. Nah, coba teman-teman lihat kalimat bagaimana bentuk efektif dari kalimat di bawah ini. Email itu saya sudah baca. Ada yang mau membuat menjadi kalimat efektif? Email itu saya sudah baca. Kalimat efektifnya menjadi bagaimana ya? Saya sudah membaca email itu. Sebentar, satu-satu. Ya, Mbak Devi silahkan. Saya sudah membaca emailnya. Saya sudah membaca emailnya. Oke, ada yang lain? Saya sudah membaca email itu. Oke, Mbak Yasmin. Saya sudah membaca email itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya sudah baca email itu. Saya sudah baca email itu. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Yang namanya kesepadanan, kalimat efektif harus memiliki struktur yang baik. Struktur itu apa toh? Ada subjek, ada predikat. Karena kalimat itu kalau bisa dikatakan sebuah kalimat ya, kalau nanti Anda mempelajari di mata kuliah sintaksis ya, kan belum ini ya di semester 1 di bahasa Inggris juga ada sintaks. Kalau di kami juga ada sintaksis di bahasa Indonesia. Harus minimal itu harus ada subjek dan predikat kalau itu bisa dikatakan sebuah kalimat. Nah, di sini masuknya ke kalimat efektif. Bagaimana itu jika menjadi sebuah kalimat efektif? Strukturnya harus bagaimana? Kalau saya tanya di sini subjeknya apa? Saya. Ya, saya. Saya sudah baca email itu atau saya sudah membaca email itu. Tadi teman Anda, Mbak Yasmin, saya sudah membaca email itu. Jadi saya itu subjek ya, kalau memang di ini ya DM ya diterangkan, menerangkan itu ya. Kalau di kita berbeda dengan di bahasa Inggris ya, menerangkan, diterangkan, beda itu ya. Saya subjek sudah membaca itu ya predikat di situ bukan baca. Kalau sudah baca itu tidak efektif ya. Itu artinya kalimat yang biasa kita utarakan ketika itu bahasanya masuk ke bahasa lisan ya, tidak ada aturan di dalamnya. Jadi saya sudah membaca email itu. Jadi SPO gitu ya. Atau email itu atau misalkan di sini kalau tadi teman Anda email itu sudah saya baca.
Nah, itu sayanya ditaruh di belakang. Apakah boleh, Bu? Boleh ya. Email itu sudah saya baca. Nah, kan komposisinya berbeda ya. Sudah dengan Kalau tadi itu berarti sedang dilakukan. Kalau tadi dipindah ke belakang itu juga boleh ya. Intinya di sini kalimatnya strukturnya jelas. Email itu saya sudah bacakan tidak pas urutannya. Jadi di sini lebih tepatnya saya sudah membaca email itu. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan untuk kesepadanan? Tidak, Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Yang kedua, setelah kesepadanan ada hemat ya, kehematan. Menghilangkan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Hemat. Coba kita lihat dua kalimat ini ya. Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Yang kedua, para menteri serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kata apakah yang sebaiknya dihilangkan dari dua kalimat di atas agar menjadi kalimat yang efektif? Pak, teman-teman, coba dilihat. Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Diperbaiki menjadi bagaimana biar efektif? Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi. Kehematan. Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Ya, kalau masuk yang pertama tadi paralel, harus strukturnya pas. Kemudian kalau ini menghilangkan kata, frase atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Siapa mau berpendapat? Air raksa ini harus dicampur dengan kain merah, Bu. Pelan-pelan, gimana Mbak Yasmin? Air raksa ini harus dicampur dengan kain merah. Air raksa ini harus dicampur dengan kain merah. Penjelasannya bagaimana Mbak Yasmin? Yang lain aja, Bu. Gimana? Gimana? Ayo, alasannya nggak apa-apa. Silakan. Yang lain aja, Bu, yang jawab, Bu. Nggak tahu, Bu. Oke, siapa mau berpendapat? Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Kehematan di sini menjelaskan menghilangkan kata. Kata itu berarti satu ya, kata. Frase ya, terdiri dari dua kata itu ya, atau lebih. Atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Nah, coba teman-teman lihat. Air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Ya. Bu. Maaf, Bu. Oke, Mbak Devi silakan. Karena Boleh Mbak Ardea dulu, Mbak Devi dulu. Mbak Ardea dulu silakan. ya, karena semua orang udah tahu kalau merah itu warna, jadi tidak perlu diberi keterangan warna lagi. Berarti menjadi bagaimana kalimatnya? Ya, seperti yang diutarakan oleh tadi. Ya, sebentar Mbak Saat Yasmin. ini harus dicampur dengan kain merah. Mbak Yasmin tolong mikrofonnya kalau sudah dimatikan dulu biar tidak ramai. Ya, Bu, mohon maaf. Ya, oke Mbak Ardea bagus. Jadi air raksa ini harus dicampur dengan kain warna merah. Kain merah itu orang ketika mendengar itu sudah jelas, oh kainnya berwarna merah. Oke, bagus. Yang kedua, para menteri serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu. Menjadi bagaimana kalimatnya? Siapa mau berpendapat? Oke, Mas Fahlevi, silakan Mas Fahlevi dulu. Serentaknya dihapus begitu, Bu, karena para menteri kan udah banyak
Gimana kalimatnya menjadi bagaimana? Para menteri berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu. Ya, oke, ada yang lain? Saya, Bu. Oke, Mbak Aida. Ya, silakan Mbak Aida. Para menteri serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu. Yang merekanya itu dihilangkan karena itu sudah merujuk ke para menteri itu, Bu. Oke, bagus. Nah, di sini ini ya alasan Mbak Aida. Nih tadi Mas Walevi, terima kasih juga sudah berpendapat. Nah, ini jawaban Mbak Aida tepat. Para menteri serentak berdiri. Kalau tadi mengatakan Mas Walevi banyak ya, ada para menteri di sini karena ini tetap digunakan karena di situ menjelaskan para menteri serentak berdiri di sini tetap ya. Kalau misalkan dihilangkan para menteri berdiri. Nah, di sini ada kata serentak. Kalau itu dihilangkan nanti maknanya lain, ya. Para menteri serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang ke acara itu. Itu nggih, ya. Nanti bisa ini ulang kembali kalau belum paham. Oke, berikutnya setelah ada kehematan di sini ada logis ya. Logis ini maksudnya bagaimana? Kalimat di sini dapat diterima oleh akal pikiran sehat ya. Unsur-unsur dalam kalimat tersebut memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, mobil Pak Imam mau dijual. Nah, kalimat di atas ini ya, kalimat ini termasuk kalimat logis atau tidak? Ya, siapa mau berpendapat? Kalimat ini logis atau tidak? Maaf Bu, boleh menjawab? Oke, silakan Mbak Devi. Kurang logis Bu, karena di situ dijualnya nggak tahu ke siapa, hanya dijual gitu. Berarti kalau misalkan logis harus diapakan, Mbak? Diberikan apa objeknya Bu, misal mobil Pak Imam dijual kepada si A gitu Bu. Oh gitu. Ya, ada yang lain lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Yang teman-teman yang lain yang anteng-anteng ini ya. Walaupun Anda off kamera tapi juga harus aktif ya biar teman-teman yang lainnya juga ini bisa mendengarkan. Saya, Bu. Oke, Mbak Laila silahkan. Itu kata maunya diganti menjadi akan. Menjadi bagaimana? Pak Imam akan menjual mobil. Pak Imam akan menjual mobil. Ya, oke, terima kasih Mbak Laila. Nah, Mbak Devi juga tadi terima kasih. Di sini tadi penjelasannya dapat diterima oleh akal sehat. Unsur-unsur kalimat memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Ya, Pak Imam akan menjual mobil. Kalau itu secara struktur ya yang diungkapkan Mbak Laila tadi sudah tepat. Pak Imam subjek akan menjual predikat, mobil objek. Jelas ya. Ini SPO-nya masuk, kemudian kehematannya juga masuk. Kemudian yang pertama tadi ya strukturnya juga ya begitu Mbak Devi tadi alasannya kalau misalkan diberikan objek ya ini kalau kita olah kalimat yang ada di situ kata-kata yang ada di situ sudah ada objeknya ya Mbak jadi ada kalau misalkan enggak Bu lah ini kan jadi satu mobil Pak Imam akan dijual misalkan ada yang kalimat bisa ya jadi mobil Pak Imam di situ dikatakan subjek akan dijual itu predikat bisa ya jadi teman-teman bisa mengotak-atik kalimat ini yang penting di sini kalimatnya logis jadi mau di situ diganti dengan kata akan ya jadi biar lebih logis ya karena kan mau itu kalau secara ini kita berbicara lisan itu kan ingin berbeda dengan akan ya beda itu kan lisan dengan seperti yang kemarin kita pelajari di PUEB ya itu berbeda. Ya, selanjutnya ini saya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ke paralel ya atau sejajar. Maksudnya bagaimana? Di sini
jenis kata yang digunakan dalam kalimat tersebut hendaknya sama, ya. Mau sama bagaimana? Kesalahan dalam penggunaan akan menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Contoh, kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, kelengkapan materi yang harus dilampirkan, penggambaran tahap-tahap kegiatan, dan simpulan hasil pengujian. Nah, coba saya tanya di sini, di mana sajakah letak ketidak efektifan kalimat ini? Apa? Ya, di sini jenis kata yang digunakan dalam kalimat tersebut hendaknya sama. Di situ kalimatnya sama nggak? Di bahasa Inggris kan juga begitu. Kalau misalkan kita membuat sebuah kalimat, ya di bahasa Inggris juga sama, harus paralel, sejajar. Ya, kalau Anda tes TOEFL itu ya, kalau misalkan disuruh mengidentifikasi sebuah kalimat, nah itu bisa dilihat kalimatnya paralel nggak. Kalau nggak paralel, oh berarti jawabannya ini gitu ya. Nah, ya silakan ini teman-teman mau menjawab silakan. Itu Bu yang menyusun laporan, menyusunnya diganti. Gimana? Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun. Nah, menyusunnya itu diganti Bu, penyusunan. Penyusunan. Iya, Oke. Bu. Oke, terima kasih Mas Fahlevi. Ada yang lain, teman yang lain mau berpendapat? Sejajar atau paralel. Kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, kelengkapan materi. Ini baru berjoin ini. Ya, silakan. Maaf Bu, misal Bu. itu. Ya, Mbak Devi dulu silakan. Jadi kalau kegiatan akhir dari percobaan itu adalah menyusun laporan, melengkapi materi yang dilampirkan, menggambarkan tahap-tahap kegiatan, dan menyimpulkan hasil pengujian, Bu. Oke, bagus. Nah, terjawab ya di sini. Jadi paralel itu sejajar, jadi kata yang di situ yang digunakan itu sama. Jadi kalau misalkan awalnya menggunakan me, sampai ke belakang juga sama menggunakan me. Ya, teman-teman ya, nanti Anda juga belajar di bahasa Inggris itu kalau misalkan nanti sudah masuk ke grammar ya. Nah, nanti silakan itu dipelajari. Di bahasa Indonesia juga sama. Jadi ketika nanti Anda membuat sebuah kalimat, kalimatnya harus paralel. Jadi sama, menyusun kalau awalnya me, kita lihat di belakangnya. Mana yang memang yang pas digunakan, yang itu digunakan. Melengkapi, menggambarkan, menyimpulkan. Berarti kan sedang dilakukan. Ya, bagus. Berikutnya ya setelah keparalelan di sini ada ini tadi ya, terlepas dari bahasa asing. Nah, coba kita lihat contoh di bawah ini. Rumah di mana ia tinggal dekat dengan rumahku. Teman-temanku sudah pada hadir. Coba ini ya teman-teman lihat, apakah kalimat ini sudah tepat? Rumah di mana ia tinggal dekat dengan rumahku. Sudah tepat belum kalimat yang pertama? Belum. Gimana Mbak Siska? Diperbaiki menjadi gimana? Di mananya dihilangkan, Bu. Dan ia diganti dengan dia. Ya, menjadi bagaimana Mas Alfa? Rumah dia tinggal dekat dengan rumahku. Oke. Rumah dia tinggal dekat dengan rumahku. Nah, nanti setelah ini ada penjelasan ya. Oke, belum saya keep dulu ya, belum saya betulkan dan saya salahkan. Oke. Yang kedua, kalimat yang kedua teman-teman, siapa mau menjawab? Teman-temanku sudah pada hadir. Saya Bu. Oke, Mbak Nurul silahkan. Kalimat padanya itu dihilangkan menjadi teman-teman sudah hadir. Menjadi teman-temanku sudah hadir. Ya, teman-teman sudah hadir. Nah, ini ada dua pengaruh ya dari dua kalimat ini. Kita lihat ya penjelasannya dari dua kalimat ini. Nah, coba ini yang pertama, ini ya. Itu terpengaruh bahasa asing. Rumah di mana ia tinggal. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ada DM dan MD tadi. The house where he lives, bla bla bla. Ini ya, di mana. Ini ada kata where di sini. Nah, ini kan tidak pas, itu dihilangkan. Rumah ia tinggal atau kalau diganti dia Bu boleh ya. Rumah dia tinggal dekat rumahku. Kalau yang kedua betul ya tadi dihilangkan. Ya di sini
sudah pada hadirnya tadi teman Anda menjawabnya ya kalimatnya teman-temanku sudah hadir atau sudah pada hadir. Nah, ini yang dihilangkan yang mana? Nah, di sini kita lihat ada pengaruh bahasa Jawa. Kata sudah kita hilangkan. Wes podo teko. Nah, itu ya kalau atau wes do teko. Nah, itu kalau bahasa Jawa. Jadi di sini kalau kita mau menuliskan atau mengungkapkan kalimat efektif harus terlepas dari bahasa asing ya. Ini kalau yang pertama dipengaruhi bahasa Inggris, where tadi, yang kedua dipengaruhi bahasa Jawa, ya. Oke. Nah, ini selanjutnya di sini ya, bisa teman-teman lihat ada penekanan atau ketegasan. Maksudnya bagaimana? Suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok kalimat. Nah, hal ini dilakukan dengan beberapa cara ya, bisa dengan beberapa macam cara. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Contoh, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Maaf ya, ini ada typo sedikit, nanti saya perbaiki. Ada pada dirinya. Di sini yang ditekankan ada kalimat di depan itu ya, Presiden mengharapkan. Yang ditekankan. Yang kedua, membuat ya urutan kata yang bertahap. Ya, bertahap. Nah, coba lihat ada kata bukan 100, 1000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Nah, ini ada penekanan atau ketegasan di dalamnya. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Ya, cerita itu sangat menarik, cerita itu sangat mengharukan. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca kembali ketika nanti sudah selesai ya. Yang keempat, di sini melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, anak itu bodoh tetapi baik. Nah, maksudnya bagaimana? Dalam hal akademis kurang menonjol, tetapi dari sisi sikap yang mempunyai ini ya kemampuan yang baik. Nah, itu jadi ada hal yang ditentangkan tetapi di sini ditonjolkan. Yang kelima, terakhir di sini, menggunakan partikel penegasan seperti lah, pun, dan kah. Contoh, dialah yang harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ini. Dialah. Nah, di sini jadi ada hal atau penekanan atau ketegasan terhadap apa yang mau disampaikan. Nah, itu saja untuk penjelasan kalimat efektif. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mengenai penjelasan kalimat efektif? Karena ini nanti berkaitan dengan ujian nanti ya di semester ini, mid semester ini nanti. Karena kalimat efektif itu susah-susah gampang jika tidak sering dilakukan ya, jika diterapkan. Nah, nanti teman-teman juga harus latihan dalam menulis atau membuat sebuah kalimat efektif. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya ini selesaikan? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Oke, juga jika sudah jelas ya, ini tadi untuk materi kita hari ini tentang kalimat efektif ya. Kalimat efektif tadi di sini ya ciri-ciri kalimat efektif tadi sudah kita bahas bersama. Jadi di sini tadi ada kesepadanan, ada kehematan, ada kelogisan, ada penekanan, ada keparalelan, ada terlepas dari bahasa asing. Dari keenam ciri ini nanti harus dipenuhi ketika kita mau menuliskan sebuah kalimat efektif ya. Dari nanti kalau misalkan menulis sebuah paragraf, nah ini di dalamnya harus ada kalimat efektif. Bagaimana tadi penjelasannya? Nah, nanti bisa dibuka kembali. Nanti saya share di grup. Gitu nggih? Oke, itu saja teman-teman untuk penjelasan kita hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya anggap sudah selesai ya, sudah paham. Tapi kalau misalkan nanti masih mau menanyakan, boleh ya, nanti kita lanjut di grup karena waktu kita masih ada. Oke, itu saja. Sudah ini ya, sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu. Alhamdulillah.
Kalau misalkan nanti teman-teman mau, Bu, saya mau menuliskan kalimat efektif, boleh. Misalkan mau ini ya, di grup nanti misalkan mau berlatih menuliskan sebuah kalimat efektif, tetapi dengan ini ya catatan kalimatnya sendiri boleh. Misalkan membuat 1 atau 2 kalimat ke ini ya tulisan sendiri, kemudian di-share di grup boleh ya. Saya anggap sebagai keaktifan di kelas. Tidak wajib, tidak semuanya apakah membuat, Bu? Tidak. Ya kalau Anda ingin membuat, boleh silakan. Semuanya saya perbolehkan. Itu saja teman-teman, terima kasih, sampai berjumpa nanti di grup atau di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya.